Welcome to my channel. Don't forget to like, subscribe, and share your comment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat kelas 6? Ketemu lagi dengan Bu Restia, guru kelas 6 SDN Galur 01. Tematik terpadu kelas 6, tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Muatan bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan eksplanasi ilmiah secara lisan tulis dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian ketahui bahwa globalisasi berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan? Salah satunya adalah bidang ekonomi. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah adanya kegiatan ekspor dan impor antar negara. Globalisasi dapat menguntungkan apabila dimanfaatkan dengan bijak. Namun, apabila tidak disikapi dengan baik, globalisasi dapat membuat kita kehilangan identitas bangsa. Anak-anakku yang hebat, apakah kalian masih ingat dengan teks eksplanasi? Baik, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa atau fenomena alam dan sosial. Cara untuk menggali informasi dalam sebuah teks eksplanasi. 1. Membaca atau mendengarkan teks dengan seksama. 2. Menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. 3. Menentukan informasi penting dari setiap paragraf pada teks. Bagaimana langkah-langkah menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi menggunakan sebuah gambar berseri? 1. Menentukan topik teks eksplanasi. 2. Menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks. 3. Membuat kata kunci setiap paragraf berdasarkan ide pokok. 4. Membuat atau mencari gambar yang sesuai kata kunci. 5. Menyajikan gambar secara berurutan sesuai urutan informasi dalam sebuah teks eksplanasi. Teks merupakan media atau cara seseorang untuk mengungkapkan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa secara komunikatif. Anak-anakku yang hebat, apa yang dimaksud dengan teks narasi? Teks narasi adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Teks narasi dapat berupa karangan fiksi seperti roman, novel, cerpen, maupun non-fiksi berupa kejadian tertentu yang dialami oleh penulisnya. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah karya tulis yang disusun dengan cara menggambarkan benda, objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Melalui teks deskripsi, pembaca seperti dapat merasakan sendiri secara langsung hal-hal yang dituliskan dalam teks tersebut. Teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Gagasan adalah pernyataan berupa ide atau pendapat yang menyatakan komentar pribadi, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Fakta adalah pernyataan yang memberikan keterangan tentang kejadian yang sebenarnya telah terjadi. Teks persuasi. Teks persuasi adalah karya tulis berupa ajakan atau bujukan kepada pembacanya agar melakukan atau mengikuti isi dalam bacaan. Biasanya, isi teks persuasi bersifat subjektif dan dibuat dari sudut pandang penulisnya. Di dalam bacaan juga disertai data-data pendukung atau bukti untuk meyakinkan para pembaca. Dalam membuat sebuah teks persuasi, penulis perlu memperhatikan pemilihan kata, kemampuan mengolah emosi, dan juga data serta bukti yang valid. Teks argumentasi. Teks argumentasi adalah suatu paragraf
yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi dari penulisnya. Teks argumentasi bertujuan mengajak pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Ide pokok dari paragraf argumentasi berupa pendapat, ide, atau gagasan si penulis. Kemudian, ide pokok tersebut diperluas yang menyertakan ulasan pendapat dilengkapi dengan alasan-alasan yang logis. Ayo berlatih. Anak-anakku kelas 6, kalian sudah mengerti mengenai jenis-jenis teks yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, tugas kalian, buatlah sebuah teks persuasi berjudul Ayo Lindungi Dirimu dari COVID-19 sepanjang 1 halaman. Tuliskan teks buatanmu dalam buku tulis tematik dan gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Alhamdulillah, materi bahasa Indonesia hari ini telah selesai. Jangan lupa mengucapkan hamdalah atas ilmu yang kalian peroleh hari ini. Kerjakan tugas dengan baik, minta bantuan ayah atau ibu dan bapak ibu guru jika mengalami kesulitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review tugas hari ini. Kerjakan ayo berlatih pada slide 11 di buku tulis tematikmu. Jika sudah selesai, kirimkan foto hasil tugasmu kepada bapak ibu guru melalui aplikasi WhatsApp ya. Selamat mengerjakan anak-anak yang hebat. Dah.